Conscious Podcast dalam program Kontan Ngobrol tentang Kebenaran. Kali ini kita akan berbicara tentang atau mengenai sosok yang sudah tidak asing lagi di Kabar Pengantin, yaitu Guru Besar almarhum Pendeta J. Hall SPH. Oleh sebab itu, kesaksian ini kita akan dengar dari keluarga, dalam hal ini adalah sepupu. Selama ini kita mendengar kesaksian-kesaksian beliau dari murid-murid, dari hamba Tuhan, dan kita akan sekarang mendengar dari sosok saudara atau sepupu. Ada bersama dengan saya yaitu mama saya yang akan membantu saya dalam acara ini. Dan inilah narasumber kita, yaitu Bapak Nobu Arnold Suretu, yang saya panggil sebagai Opa. Karena memang beliau adalah opa saya, adik dari oma kandung saya. Ya, Opa, sehat Opa? Ya, mungkin Opa bisa melepas masker biar lebih kedengaran. Minta kepada seluruh pemirsa, saya akan buka masker karena untuk penyampaian saya kalau pakai masker susah banget untuk berbicara. Ya. Jadi maafkan. Oke, luar biasa ya Opa ya. Jadi Opa ini memberikan contoh ya, bahwa untuk memberi contoh kepada kita semua bahwa harus tetap protokol kesehatan, memakai masker. Ya, oke. Opa mau pakai face shield atau? Cukup ya. Ya, oke Opa. Jadi Opa ini sepupu dari Opa Yance ya. Bagaimana itu Pak? Ceritanya, saya bersama almarhum Bapak Pendeta Yance Wawuntu STH. Kalau Manado katakan bahwa saya adalah kalau bahasa biasa ya sepupu ya. Kalau bahasa Manado anak saudara. Bahasa Manado anak saudara. Anak saudara. Oke. Jadi mama daripada almarhum yang Wawuntu dengan mama saya adik kakak. Oh. Dan kami itu tinggal di satu kampung yang sama di Desa Luwian sana, Kecamatan Languan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Dan di Languan sana, kami satu jaga juga, jaga dua. Jaga itu maksudnya apa? Jadi batas wilayah. RT kan ya? RT, kalau di RT, jadi RT. Batas wilayah. Saya bersama sepupu saya itu anak saudara. Jadi cukup dekat ya Opa ya? Ya, di anak saudara paling dekat dengan almarhum adalah saya sendiri. Banyak bisa disaksikan oleh baik keluarga, baik masyarakat di desa, di kecamatan, bahwa almarhum yang Wawuntu itu hanya dekat dengan saya. Karena ya setahunnya saya yang Wawuntu itu tahun 40-an sampai tahun 50-an dia salah satu seorang jenius. Jenius, pandai. Kalau Manado bilang pandai sekali. Dari apa? Dia itu belajarnya itu masih dari, kalau di sana bilang sekolah rakyat, bukan SD, sekolah rakyat. Dulu bilangnya sekolah rakyat. Baru SMU disebut, bukan disebut, kalau sekarang bilang SMA, kalau dulu hanya SMU, sekolah menengah umum. Jadi memang Opa Yance pandai lah ya. Pandai. Jadi sampai dia tahun 50-an kami berpisah.
berpisah. Saudara Yance ini ke Makassar. Kalau dulu bukan bidang Ujung Pandang, Makassar. Jadi di Makassar saudara Yance ini dia menjadi karena kepinterannya dia diangkat oleh satu badan dari pemerintah Pelni, diangkat menjadi bendahara Pelni. Wow. Jadi sangat luar biasa dia. Karena malum pada masa itu saudara Yance ini pada masa itu Indonesia dalam masa krisis pergolakan. Kalau di sana disebut pergolakan DITI yang dipimpin oleh Kahar Musaka. Jadi saudara Yance ini setelah beberapa tahun bekerja di Pelni dan mereka tahu keuangannya sudah gede, sudah banyak, datanglah gerombolan daripada DITI tangkap Yance. Mereka bawa ke hutan. Jadi informasi yang masuk sama kami keluarga, dia dibawa ke hutan. Setelah di hutan dia beberapa tahun itu tidak ada berita lagi. Ya, malu. Dulu belum canggih sekarang ya. Ya, dulu masa pemberontakan DITI itu kalau bilang itu hukum rimba. Kalau mereka sudah bunuh ya, jadi dianggap oleh keluarga ya dia sudah hilang. Karena tidak ada kabar juga ya Pak ya? Tidak ada kabar. Terus kedengaran kabarnya bagaimana itu Pak? Kedengaran kabarnya setelah dia keluar dari hutan. Dia keluar dari hutan. Ya, ada beberapa lama dia di Ujung Pandang. Tidak tahu dia sekolah Alkitab. Tahun 60-an. Tahun 60-an dia sekolah Alkitab. Almarhum sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab di mana Pak? Ya, sekolah Alkitab di Beijing. Lulusan Beijing ya? Ya, lulusan Beijing. Setelah dia selesai di Beijing, Tuhan pertemukan juga saya dengan almarhum saudara Yance. Karena pertemukan kami di Cirebon. Jadi Opa sudah lama nggak bertemu, iya, terus bertemu kembali di Cirebon. Sebab saya tahun 61 sudah di Jakarta. Dari Jakarta ke Cirebon. Jadi di Cirebon, saya juga ada sepupu di Cirebon. Di Cirebon, ya begitulah. Datanglah saudara Yance. Baru kami tanya, dia dari mana? Kalau maaf bicara. Saudara Yance Paulus itu maaf bicara. Dia kami panggil namanya di sana Bose. Jadi kami hanya panggil bukan bro, bukan saudara, tapi kami panggil Bose. Nama panggilan akrab lah ya. Akrab. Okay. Jadi satu nama samaran. Karena ada cerita Bose di Manado. Ya oke. Jadi ketemu di Cirebon. Jadi ya baru selesai sekolah ketemu Cirebon. Baru dia tinggal bersama-sama kami di Cirebon. Okay. Di Cirebon tinggal bersama-sama kami. Kebetulan adik saya juga ada. Tak Surentu. Oh, di Cirebon itu Om Atta tidak ada di sana. Sebab Tak Surentu itu dia sudah bekerja di Cirebon di Bank Siliwangi.
Bang Sidangin Cirebon. Iya, dia yang sebenarnya dia ya diputus untuk ke Rusia tadinya, tapi batal. Karena situasi negara. Jadi dia batal. Karena dia tamatan yang cukup juga di sekolahnya di SMA di Langwansa. Jadi begitu kami ketemu, terus saudara Yance ini mengajak kami bareng masuk bersama-sama dengan dia masuk gereja di rumahnya, di gerejanya Wemasi. Pawe masih. Opa, ya kalau kami panggil guru. Saya panggil Opa berarti ya. Wemasi ini dia ya salah satunya pimpinan dari satu organisasi gereja di SPDI. Jadi baru Yance menceritakan sama kami dia sudah ke GPD di Cirebon, tapi ya karena sudah banyak pengerja dengan aku, jadi ya Yance ya karena dia seorang pintar juga ya Kita pulang Langwan. tahun itu beberapa lama kami di Cirebon ya, sudah lupa tahun berapa, yang setahunnya saya selesai G30 SPKI tahun 65. Selesai itu saya dengar dia sudah di Langwan. Jadi kami sudah nggak ketemu lagi di Cirebon. Setelah G30 SPKI ya. Dengan dia sudah di Langwan. Akhirnya saya juga pulang Langwan. Jadi ketemu juga dia saudara Yance di Langwan. Saya pada waktu itu belum kawin. Ketemu dengan saudara Yance di Langwan. Tahun 60-an itu saya dengan almarhum Bro Yance ini selalu ke satu rumah. Di situ ada persekutuan doa. Jadi Opa Yance sama Opa Nobu suka pergi ke satu rumah yang ada persekutuan doa. Persekutuan doa itu dari tahun 40-an. Dari tahun 40-an sampai tahun 60-an. Ya, tahun 60-an sampai tahun 90-an, sampai almarhum meninggal. Persekutuan doanya berjalan terus. Dan mereka mempunyai karunia-karunia yang luar biasa. Pada waktu itu, saudara Yance mengikuti persekutuan doa itu, karena persekutuan doa itu dipimpin oleh almarhum Bapak Niko Semigar. Almarhum Bapak Niko Semigar ini adalah ayah daripada Ibu Gembala kami, Siano Semigar. Jadi pemimpin persekutuan itu adalah Opa Niko. Opa kamu, Opa saya ya. Papa dari Mama ya. Papa dari Mama. Pemimpin. Dan mereka nggak banyak. Hanya paling 8 orang. 8-9 orang. Ini masih ingat nggak? Hah? Masih kecil? Masih ingat. Waktu itu, ya maklum, saya di persekutuan doa itu karena masih muda dengan banyak belum malu, jadi saya hanya dulu di satu karung baru jagung yang baru kalau sana dan Milo itu yang baru PT ada isi di karung. Opa duduk di atas itu? Di atas karung. Mereka itu sudah berlutut semua. Setelah berlutut, setelah almarhum Berniko karena dia sebagai pemimpin persekutuan, setelah dia nyatakan, dia bilang, dia sampaikan, kalau di sana dia sampaikan bahwa kita akan membaca Alkitab.
Setelah dibuka, semua sama. Ya? Cuma bilang buka Alkitab. Jadi misalkan Opa Niko buka Mazmur pasal yang pertama, Semua bukan yang sama. sama tak ikut, Sama. semua tak ikut, Terikut, sama. bukan yang sama. Wow. Itu luar biasa. Dan itu Opa saksikan sendiri ya. Saksikan. Lantas mereka selesai baca masing-masing pemimpin sudah oh ini sebanyak ini. Jadi baca bergilir 3 ayat. Baru Bapak almarhum ini yang menerangkan maksud tujuan ayat itu, apa maksudnya Tuhan. Baru mereka berdoa menyembah. Setelah mereka berdoa menyembah, wah luar biasa karena ada yang menyanyi suaranya nyaring banget. Nyanyi dalam bahasa roh. Oke, Mazmur ya. Jadi ada orang yang bermazmur. Indah apa ya? Indah banget. Baru ada yang langsung rebah. Semua di persekutuan itu langsung rebah. Ya almarhum karena kepintarannya, dia ada bawa satu tape. Ya kalau dia tape, kalau zaman dulu belum ada api dengan Ya. Jadi dia Jadi Opa Yance bawa tape ya. dia rekam apa yang disampaikan ke Basaro karena ini luar biasa. Saudara-saudara macam saudara Beki, saudara Tua Madiangkai, kalau sana sudah tua, murah. Madiangkai di sebelah nilai Melatang, dan si Guru Camat juga undangan. Jadi mereka ini ya yang sudah berubah semua, seringkali ada ibu sama sesama namanya Ina Sumigar yang serta ada pemainnya juga ya. Iya. Setelah itu mereka Basaro. ya sumber Basaro ya, yang menyalin bahasa roh itu adalah pimpinan Opa Niko. Jadi orang berbicara gini semua sudah direkam oleh almarhum yang tapi Opa Niko nggak mengartikan itu bahasa roh apa yang maksud Tuhan. Jadi itulah yang disebut karunia mengartikan makna Iya. lidah. Ya itu dia sudah ya begitu Tunggu Pak. pelajaran pada waktu itu banyak pelajaran yang direkam di persekutuan doa ini. Baru dia Bapak almarhum Yaco ini dia sering pergi ke Tatsurendu untuk membicarakan ya karena dua-dua kinus Pintar, jadi mereka membicarakan kebenaran karena tak juga almarhum Dr. Tatsurendu itu Dr. Tatsurendu sudah menginjil kemana-mana, sudah menginjil tanpa membawa satu nama organisasi gereja. Akhirnya Guru Dianci juga melaksanakan satu persekutuan doa kecil. Tunggu Pak. Menariknya saya sempat catat waktu Opa pernah cerita bahwa waktu Opa Wempi berbahasa roh, katanya Opa Dika ini emang itu betul. Kalau Bapak Wempi berbicara bahasa roh, pada waktu itu dia menceritakan dirinya sendiri, pribadinya sendiri, apa dia yang perbuat. Jadi itu paling berbahaya sekali itu persekutuan doa itu, menceritakan apa yang dia perbuat. Jadi doa bersikap lah ya. Bersikap. Baru di situ dia
bersihkan, membakar lah ya. Nah, dia bilang dia seperti dibakar. Benar, bersihkan ya. Ini Opa Wimpi. Mempiro. Karena perbuatannya. Jadi Karena memang Tuhan nggak bisa sudah main-main. Tuhan sudah pakai dia, tetapi perbuatannya sudah Jadi memang nggak bisa main-main ya Pak ya. ya nggak boleh main-main itu. Dalam karunia itu Tuhan langsung kasih Tuhan tunjukkan. Terus tunjukkan bahwa persekutuan dengan mereka. Jadi wah sangat luar biasa. Sedangkan saya sebagai pendekar merinding, takut. Jadi Opa di atas karung dulu pun merinding. Takut. Karena maaf bicara, saya itu masih ada sedikit pengetahuan dunia. Oke. Ya, saya masih ada pengetahuan. Jadi ketakutan luar biasa. Lanjut Opa. Akhirnya Opa Yance kan buat persekutuan kecil. Apa nih almarhum yang bikin satu persekutuan ada beberapa, tapi yang saya ingat masih ada almarhum si Ibu Sumampo. Dia sebagai mereka mengelilingi ke Minahasa Selatan. Kalau sekarang Minahasa Selatan itu disebut Mitra. Oh, daerah Ratahan ke sana lagi ya, Pak ya? Daerah Ratahan sana. Jalan kaki itu Mas. Ya, saya tahu pada waktu mereka ya apa saja mereka boleh naik kendaraan. Kalau di sana bilang, kalau orang Jawa bilang pedati, kalau orang di Manado bilang roda. Jadi begitulah. Mereka baru setelah itu menghilang almarhum dia. Nggak ada kabar lagi ya? Nggak ada kabar lagi dia. Dengar sudah di Makassar. Setelah di Makassar dia, ya itu semangat. Yang biasanya dia di Langwang mengajak saya, Tuan. Laki-laki. Mana mesti belajar, anak kan codengan semua, jadi anak mesti tobat. Di situ ya baru menghilang, baru saya punya tangga. Saya tangga. Waktu itu dia sudah di ujung pandang Makassar, dia bilang Makassar. Apa dia di Makassar di mana Toraja kan? Di daerah sana di Makassar. Di Makassar sana dia karena dulu Toraja juga dengan Makassar. Setelah itu kami dengar dia sudah bikin satu persekutuan doa. Dan dia membuat kebangunan rohani, KKR begitu lah. Katanya dia tetapi di waktu KKR karena kegeniusannya dan dia almarhum Yance sudah menyinggung beberapa nama-nama gereja. Dan yang maafkan jangan kita sebut so menyinggung itu pakai topi ya karena terus terang lah ya. Iya. Terus karena roh yang berbicara sama dia, jadi dia sampaikan semua. Setelah dia sampaikan apa yang di situ mereka sudah rekam dan mereka lakukan. Jadi ada akhirnya dia orang rekam waktu Opa yang khotbah dan dilaporkan ke polisi. Dari apa kalau kita bilang gereja-gereja Aras sinode apa?
Ini kan Sodeke, Sodopa, Maksudnya pimpinan gereja. pimpinan gereja, organisasi gereja. Bukan Aras lah, Aras. Aras. Sekarang disebutnya Aras, bukan? Aras sekarang. Apa? Bukan ya? Ada siapa? Ya oke, itulah kira-kira. Ya. Anggaplah itulah. Nah terus Mereka lakukan. Saya kenal dari beberapa saudara-saudara masa yang ya oke. ya beragama sehingga mereka lakukan. Setelah mereka lakukan, dia dipenjarakan. Setelah dipenjarakan, itu semuanya bukan sama sekali, dan nanti dia keluar tahanan, waktu itu dia keluar tahanan, dia ada daripada pendeta-pendeta pimpinan gereja juga, termasuk disebut Yesba. Jadi keluar tahanan baru dia bertemu dengan pemimpin Yesba. Dari pemimpin Yesba ini, karena Yesba katanya menurut Yesba tidak dikenal, karena waktu itu Yesba memang tidak dikenal. Ya, jadi Sulawesi Utara sebagai juga rohani tidak kenal Yesba. Pada waktu itu diobor sama almarhum dia bawakan misi dari Yesba dengan kabar pengantinnya yang dia sudah diskusi, katanya di Banan dia diskusi dengan ada beberapa tokoh gereja juga. Saya tidak lupa nama-nama mereka, ada 2 barangkali, dan tokoh-tokoh ya pendeta-pendeta lah ya, pendeta besar yang jadi dia dapat itu, baru dia kembali ke Manado sudah berumah tangga. Jadi dari Makassar waktu kembali ke Manado sudah berumah tangga. Baru tinggalnya di Delhi. Di Delhi itu pada waktu itu dia dapat satu rumah yang pernah saya kunjungi, rumah papan bertingkat, tapi agak curang. Maksudnya agak berbahaya gitu ya, di dekat jurang gitu. Iya, curang tanah miring. Jadi di situ pertama, dan dia mulai kembangkan Yesba. Dia pergi sama Dr. Tatsuen. Dia ceritakan ya agar supaya Tatsuen ini masuk dengan organisasinya. Ya. Tapi tak hanya Dina, sebaiknya Nana pergi sama almarhum Benkat. Nana pergi sama Pawen ya, almarhum Pawen kan. Karena Tatsuen itu dengan Benkau itu selalu waktu mereka ya mau disebut mereka di satu organisasi ini perusahaan ya, kayak dia tidak ada. Jadi orang si almarhum Burmemi ini selalu dengan mata Tatsuen. Jadi tidak pernah bisa mereka sama berjuang dan berjuang.
baru tak bilang anak di sama almarhum baru setahunnya yang kisah, karena pada waktu itu guru KPU dengan rombongannya dari Jawa datang berdoa karena saya sudah berumah tangga, karena ada ya itulah kecemburuan kiri kanan, karena ada sedikit keberhasilan. Wah, ada permainan kuasa kegelapan. Dan waktu itu guru KPU datang berdoa di rumah saya. Oh, jadi Om Awem doain kepada Bu. Oke. Jadi memang so akrab dengan Om Awem ya. sebab selalu dengan Om Mata. Jadi ya, datanglah ada rombongan dari almarhum Dr. BMKPU sebagai ketua majelis pusat juga datang ke rumah mendoakan saya. Bang, ada seorang ibu luar biasa yang mendapat karunia roh. Setelah dia berubah, dia sebutkan apa yang orang berbuat sama saya. Iya, zaman dulu orang tanya pakai itu ya, Pak. Pakai ilmu hitam. Setelah itu ibu itu, saya tidak lupa satu orang ibu itu gali di bawah keluar paku dan ada putusan dari dia. Jadi ibu itu dapat petunjuk dari Tuhan Dan itu sudah kali ada ya. ada. Jadi pada waktu itu Ruben hanya doakan itu apa yang Bahkan dalam nama Yesus. salah nama Yesus. Jadi kembalikan pada si. Oke. Jadi waktu itu saya dapat kesehatan juga. Doa dan orang juga dari saudara, dari ibu. Itu saya tidak lupa sama sekali. Tapi apa lupa namanya? Namanya sudah lupa. Setelah saya ketemu dengan almarhum Ruben KPU, saya tanya mana itu. Saya bilang, Pak Dr. Ben, mana itu? Di Sumber 3. Ya, begitulah ceritanya sampai Pembelajar sudah bergabung dengan sudah BEM. Ruben KPU bergabung dengan Apa yang saya Bayangsa. yang Om Awem yang bergabung kepada Bayangsa. Dan setelah berkembang almarhum Rubiansa berkembang, dia bikin satu kebangunan rohani di Lanuan. Itu setahun. Kami tahu itu. Dia bikin satu kebangunan rohani di Lanuan. No, dia bikin di tempat, kalau di sana bilang kita ada satu tempat, dan di rumah saya. Oh, jadi Rumah kakak dan yang kita. biasa di rumah dan cintanya Pak. Iya. Itu setahun. Waktu itu karena dia selalu di rumah, berdialog selalu dengan ada almarhum yang BMP dorong. Nah, itu saya sudah berumah tangga. Dan ya, tapi anak-anak ada lagi nama Steve juga. Dia sering ke rumah. Memang dia banyak kali cuma di rumah. Yang kali kalau masih sekolah di Lanuan, tinggal di rumah. Yang cederaan ya, Bapak Mimpi datang berbicara mengenai. Dan saya sebagai pendengar menyambung itu, tapi memanaskan kedua belah pihak. Menyambung, memanaskan. Sampai terangkan sudah menerangkan itu masalah juga tinggi. Wah, itu berdua memang Seru lah ya Pak. seru. Jadi itu almarhum sudah ya
dia kemana saja hanya ke rumah. Dia kalau pulang ke Lamongan, Dia cari mana? dia cari saya. Hanya ya malah dia bilang satu bulan dia mana sekolah kita sudah dari mana sebanyak pengetahuan. Opanya cerita mana satu bulan. Tetapi guru yang juga begitu. Kalau guru yang ganggu jadi gembala. Lamongan belum ada, anak itu gembala. Nah, itu almarhum guru BMK itu. Pada waktu. Kalau guru yang dia sekolah juga satu bulan juga baru. Jadi Pak Yaja pernah bilang ke Opa ya? Iya. Tawaran sekolah kita Sekolah ilmu kitab dengan dia karena baru satu bulan di Lamongan itu mereka di Lamongan di rumah saya di Desa Lobiang, Kecamatan Lamongan Barat, kalau sekarang disebut Lamongan Barat. Jadi mereka bikin KKR di rumah. KKR rumah terpaksa saya sendiri dan memanggil teman-teman saya yang dekat karena almarhum Guru Yanto sudah datang ke saya untuk bikin jadi bangsa ya kebetulan bukan saya punya seng dan bambu-bambu. Jadi pakai buat bangsa. Jadi itu pohon-pohon di rumah ada pohon ciki dengan dipotong semua karena mau bikin bangsa. Jadi ada rambutan potong karena mau bikin bangsa. Nah, di situ yang saya hanya tahu yang kita bilang muridnya ini pendek ini ternyata maaf saya bilang pendek ini pendek ini ternyata Hardi Marente pendeta Marente ya. Tapi bagaimanapun juga maaf saya dan sekretaris Majelis Pusat Bapak Pendeta Hanufalid, Insinyur Hanufalid juga hadir. Jadi saya ikut dengan Pak Pendeta waktu Hardi meninggal. Jadi ikut malamnya besoknya memang ini petinggi-petinggi dari Yesus tetap hadir. Biasa Pak ya. Tapi waktu itu juga ya maaf saya waktu itu sudah menjadi anggota Gesba di Jakarta sini. Jadi sudah termasuk anggota Gesba di Jakarta sini di pimpinan kami di gereja Ebenezer di Jati Kramat sana. Di Jati Kramat, pimpinan daripada Bapak Hanufalid, Insinyur Hanufalid dan Ibu Sumidar SE. Oke Pak. Terus bagaimana di Lamongan? Di Lamongan waktu itu bikin satu KKR luar biasa. Orangnya. Iya, kalau di sana ya kebanyakan mendengar, mau suka dengar dari rumah. Jadi karena ya maklum di sana kefanatikan organisasi luar biasa, kuat. Tapi orang suka mendengar. Jadi dari rumah masing-masing mereka buka jendela. Nah, baru itu Pak yang almarhum setiap mereka sebab malamnya jam 7 baru mulai KKR. Jadi siangnya
sorenya mereka bikin doa bersama yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Ada 2 kakak beradik yang saya tidak lupa, ada satu perempuan nama Ola. Dei Aring yang Ola JP adik. 2 orang kakak adik yang sudah meninggal. Mereka yang rebah. Setelah saya lihat almarhum Bubian cerita itu tape rekam. Jadi Pak Yanti selalu bawa tape ya. Dia acara Tuhan rekam. Jadi itulah. Dan ada satu kelompok daripada sekolah Alkitab mereka yang bikin satu acara KKR di tempat lain di Kawangkuan sana, yang jalan Kawangkuan menuju saya sudah lupa kampungnya, nama kampung yang menuju ke Murah, bukan, dari Kawangkuan menuju Remboken. Ada satu kampung di situ ya, saya sudah lupa. Mereka sementara khotbah di daerah Kawangkuan sana, di kecamatan Kawangkuan itu termasuk kecamatan Kawangkuan. Mereka sementara berkhotbah, almarhum Guru Yance dengan tegas sampaikan bahwa mereka membuka ayat ini karunia. Jadi ada KKR di Kawangkuan, tapi Opa Yance kontrol dari Lamuan. Wow. Dia sebutkan, kami sendiri kaget apa benar atau tidak. Tapi setelah, karena kami hari-hari bersama dengan kami ada dari rombongan sana datang dan tanya apa mau dibilang kemarin ini sama dengan apa yang almarhum Yance sampaikan. Jadi begitulah, luar biasa sampai yang paling masyarakat Lamuan, ini sudah masyarakat Lamuan mengatakan bahwa Yance itu sudah termasuk pendeta, termasuk bahwa almarhum Guru Yance itu dia sudah mengajarkan pelajaran sesat. Karena itu ya, tahu apa yang sana. Karena dia mereka mengungkapkan tadinya itu kuda putih. Masalah kuda putih. Karena di Lamuan sana, gereja-gereja di Lamuan sana masih tahu bahwa kuda putih itu adalah Yesus sendiri. Sedangkan Opa Yance bertentangan jauh dengan pelajaran itu. Jadi dianggap sudah bahwa itu pelajaran yang salah. Pada waktu itu Guru Yance itu, maaf saya masih anggota IPDI. Waktu itu ya saya masih IPDI. Jadi saya hanya pendengar ya. Tetapi ada pendeta-pendeta dari GPDI yang datang menonton. Iya. Tapi mereka bukan menonton, tapi mendengar. Justru mereka dengar ya, bukan tarik ya. Bukan tarik. Sebab saya lihat sendiri, sebab saya tidak di dalam, saya luar. Nah, lihat sendiri. Dan saya kenal semua pendeta-pendeta itu. Jadi untuk kontrol siapa yang datang ya? Karena mereka itu di tetangga saya itu ada pohon-pohon pisang.
Jadi mereka mendengar saya seperti situlah alma kemudian saya siapkan semua apa yang dibutuhkan juga ya seadanya kemampuan saya berikan sama omongan mereka untuk makan pekerjaan Tuhan. Dan waktu keluar sekolah SMP 1 dan SMP 2 karena berdekatan Ya, di siang mereka keluar jam 12 jam 1 di Tonolet mereka keluar langsung singgah di Bangsal. Apa, Pak? Orang mau suka mau tanya pelajaran tapi yang mengajar itu Hardi Marente. Dia bilang, oh cocok kerja dia apa nih anak guru-guru sekolah minggu. Hardi Marente yang kasih pelajaran SMP ya. Nah, pada anak-anak SMP yang lalu ya. Hardi. Jadi mereka selalu datang. Setiap keluar sekolah mereka datang. Mau suka bertanya-tanya kepada karena anak-anak mau suka itu dengar itu pelajaran. Ada yang disampaikan. Di situ setelah 1 bulan di Yance almarhum Yance bikin satu pengumpulan. Sebenarnya di Lamongan sudah ada gesbak pada waktunya. Setelah Yance ada satu, tapi saya sudah lupa itu 2 lantakan. Jadi bergereja ke Kong setelah itu bapak itu meninggal hilang. Jadi Lamongan tidak ada gesbak. Padahal guru besar daripada kabar pengantin dari adalah orang Lamongan asli, orang Lobian asli. Ya saudara saya sendiri. Kalau di sana bilang anak saudara. No, maaf bicara. Dan kali saudara pendeta orang cuma ya saya sendiri hanya panggil Ewose. Ya. Jadi kali dia sementara ke rumah. Bose. Dia ke rumah. Di rumah dia, saya sudah berumah tangga. Dia ke rumah. Ketemu lagi dengan almarhum juga mimpi ya. Orang salah satunya juga pengikut daripada persekutuan doa dari Bapak Ibu Saudara. Dia pergi di rumah. Ya, biasanya mereka tahu kalau di rumah ya, mereka ambil sendiri apa saja. Kalau mereka lapar ya ambil sendiri. Begitulah istri saya. Hanya sendiri. Iya. Ngajar. Saya juga bilang apa yang ada ambil. Jadi saya bawa pisang dengan sudah rebus dan semua. Silakan makan. Begitulah. Oke, Pak. Jadi selama mereka 1 bulan baru kan ada sudah ada sekolah Alkitab. Jadi mereka kembali ke Teli. Di Teli saya dengar sudah ada berkat. Saya dengar pada salah satu anggota sudah jadi anggota Jumat daripada saudara Yace, Bem Roro. Sebab dia sudah ada berkat. Sebab Bem Roro juga
Kamu sering pulang ke rumahnya almarhum ini atau ke rumah saya ketemu ya. Dia bilang sudah, so ada berkat baik itu, so ada rumah, so ada tanah yang apa ini ya cukup luas, tapi dia juga ada sedikit di belakang ada, tapi di depan rata. Jadi di situ almarhum Ibu Rianca boleh bikin gereja dan boleh bikin rumah besar untuk sekolah Alkitab. Nah, sekarang, sampai sekarang sudah begitulah. Oke Pak, karena juga waktu juga dengar-dengar Opa juga ada sampai masa-masa terakhir ya dari Perubahan Aceh. Baru inilah Pak tukang tarik saya waktu saya ke Jakarta. Saya dengar saya buka di Jakarta, Tuhan saya ketemu juga dengan ya, sebab saya waktu itu belum gespa. Jadi ya seenaknya saya panggil dia. Mau panggil Wose, Martu Bro, lain kali kita atau kakak, dia lebih cepat orang itu panggilan akrab. Karena dia kalau so jual bunga dulu di Langwan, mau beli di Langwan, bakal Manado. Dia juga ada sedikit profesi, tapi tetap melayani karena dia sudah sekolah Alkitab. Jadi di situ ya saya tahu sendiri ya ada dari desa Radibis dengan ada bunga-bunga dia beli karena papanya dulu gitu dia beli di Manado, Cina Manado kalau sudah lama bunga cepat orang beli. Yang kota bunga sebenarnya paling hebat kota Langwan dulu ya. Yeah. Oke Pak, jadi di Jakarta. Setelah selesai bikin di Langwan, berapa tahun kemudian saya ya sebagai Pak saya ke Jakarta karena anak saya waktu itu Pak mau dilantik sebagai polwan di Jakarta. Jadi saya datang ke Jakarta, Tuhan pertemukan juga saya dengan di Jakarta. Saya dengar almarhum Yance ini ada dari Makassar ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta. Di Jakarta pertama dia setelah di Jakarta dia pergi sama pendeta ya Hardi Marente. Di Jakarta, iya. Pak Yance datang ke Pak Hardi. Iya. Sebab Hardi Marente sudah punya kuasa sidang yang cukup dan ya ada satu rumah yang bisa menampung dia tamu-tamu. Ada kamar yang bisa menampung tamu. Saya sudah lihat sendiri pada waktu itu. Karena pada waktu itu almarhum Yance berikan pada almarhum Bapak Pendeta Hadi Marente nomornya kakak saya, floor friend. Dia kasih itu, dia kasih sama Ardi ngambil sama Tante Flor, kami pun langsung pergi. Belum ke rumahnya Opa Hardi. Ke rumahnya Opa Hardi, kami lihat situasi dan keadaannya kasihan. Kalau di rumah, ya baru Tante Flor, kakak saya bertindak, panggil si
Waktu itu ada Mayor Johan Tauruntu dan AKBP. Sudah AKBP si Rory. Jadi dimintakan baju di rumah sakit ke RSPAD. Oh, jadi saat itu Pak Yancu dalam keadaan lemah ya? Sudah memang, maaf bicara, saudara Yanci itu waktu itu sebagai kakak saya, ya badannya udah kuning semua, matanya udah kuning, mukanya baru di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto sebab di rumah sakit RSPAD bawa di lantai 6. Oh, masih ingat ya? Masih ingat. Saya sendiri turut menjaga, nggak tahu ketemu dengan saudara Roli. Oh, pendeta Roli Roro. Jadi kami berdua menjaga apa yang ada beberapa hari ya Guru Yance di rumah sakit. Lantas ada satu waktu saya dengan Roli lagi tidur di teras bawah di koridor. Ya lagi tidur. Tapi mata saya tertutup. Saudara Roli baca Alkitab. Roli lagi baca Alkitab. Baru saya yang dengar suara daripada almarhumnya Roli, karena suaranya udah lemah lah ya. Roli. Dia panggil Om Roli. Dia panggil Om Roli, baru dia saya ikut. Jadi saya punya mata, kepala, telinga, mata, kepala sendiri. Saya punya diri sendiri yang lihat langsung bagaimana apa yang saudara Yance membuatkan kepada saudara Roli. Jadi dari baca Alkitab terus Alkitab apa itu? Ya? Saudara Roli ada baca, dia bilang kamu baca di sini tepat. Jadi apa yang Om Roli baca, Bapak yang bilang kamu sedang baca ini dalam tapi ini ya. Baru dia terangkan. Bapak yang terangkan. Iya, dengan bahasa roh. Jadi dia karena dia bahasa lemah dan berkemampuan. Ya, di situ dia serahkan penuh kepada Roli. Yang saya dengar itu ya, Roli, kamu harus lanjutkan pelajaran ini. Harus terus berjuang lah ya. Berjuang dalam kawan pengantin. Jadi situ saya dengar langsung apa yang saudara Yancy bilang. Jadi saya memang menjadi saksi hidup sampai sekarang. Kalau mau ditanya ya dosalah saya kalau mau dengan. Tapi waktu itu selesai mereka pulang. Saya bilang sama Roli, saya mau pulang ke rumah Mak Flor, Pademangan. Di Pademangan, saya tidak diberikan lagi oleh almarhum Seswot dan Sesmisko. Kakak saya juga Sesmisko. Mereka bilang, mana lagi ada sakit begini. Mau pergi ke almarhum Guru Yance, dia penyakit termasuk stadium air. Boleh, sebab itu bisa terjangkit. Karena kondisinya Opa juga lagi COVID lah ya. COVID. Akhirnya ya si Roli yang menjaga Yance. Terus besoknya dengan jadi Opa Yance meninggal di Jakarta. Di rumah sakit RSPAD.
RSPAD Gatot Subroto. Setelah itu mayatnya dianu di Gatot Subroto. Mau tanya mau kemana, ke Manado. Datanglah sestat dari Bandung. Datang sestat mengawali itu kepulangan almarhum Brian dengan pesawat. Tapi pada waktu itu cawana banyak. Apa yang dicari? Yang tak ada. Oh, nggak ada. Akhirnya minta tolong kepada salah satu keluarga yang sudah berhasil, saudara Henry, minta tolong. Yang minta tolong stop, nanti dikembalikan. Akhirnya dibawa pulang ke Manado. Akhirnya ada berkat itu. Ya, aduh ya, saya sudah nggak tahu. Sebab saya sudah tidak. Itulah sekilas yang saya tahu almarhum Brian. Jadi saya sudah ceritakan, saya adalah nama Nobu Surentu, Nobu Arnold Surentu, sebagai saksi hidup dengan yang menjadi anu daripada almarhum Brian. Saya Nobu Surentu. Dengan umur sekarang masuk 78 tahun. Jadi itulah pengalaman yang saya bersama-sama dengan almarhum Brian. Jadi sangat luar biasa. Di Cirebon bisa ketemu bersama, di Lamongan bisa ketemu bersama. Dengan tidak baru setelah dia almarhum bikin lagi satu kegiatan KKR di Lamongan, ya saya yang sponsor. Dan puji Tuhan dengan hal itu saya merasa saya diberkati. Ya, amin. Jadi saya tabur sama Bu Diance, saya dapat berkat. Ya. Oke. Puji Tuhan. Oke. Jadi terima kasih Opa. Ya, terima kasih telah menceritakan kepada kita semua bagaimana kisah mengenai almarhum Pendeta Diau Runtus sebagai guru besar Kabar Pengantin Kristus dari sudut pandang keluarga, dari sudut pandang sepupu ya. Yes. Ya, jadi semoga rekan-rekan, teman-teman keluarga muda, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan terberkati dengan acara ini, mendengar secara langsung saksi hidup ya mengenai almarhum Pendeta Diau Runtus. Oleh sebab itu, kami terus berdoa supaya Bapak tetap sehat, kuat, panjang umur, dan diberkati Tuhan. Terima kasih juga Mami yang telah menemani saya dalam acara pada saat ini, dan juga terima kasih buat semuanya yang telah hadir, yang telah nonton. Tadi luar biasa sekali. Saya lihat sampai 101 viewers ya, 101 viewers luar biasa. Jangan lupa juga di-share supaya rekan-rekan yang lain juga bisa mengikuti. Nah, kemudian sekarang saya juga udah bisa bermain di YouTube. Seperti kemarin acara tentang narkoba itu juga sudah di-upload di YouTube, dan kemudian ini juga akan di-upload ya di YouTube saya, di YouTube Hansye Palid, HANSYE Palid, PALID. Ya, mohon di like, di comment, share, dan juga di subscribe. Jadi Opa, nanti Opa ini akan masuk di YouTube. Iya. Ya. Oke, sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada kekurangan, mohonkan untuk dimaafkan. Dan juga kita akan bertemu di acara-acara podcast selanjutnya, dan juga tetap terus dukung saya dalam doa, dan juga acara podcast ini supaya dapat memberkati banyak orang. Mari kita semua melanjutkan perjuangan yang telah dilakukan oleh almarhum Pendeta Diau Runtus sebagai guru besar kita semua, guru besar Kabar Pengantin Kristus. Kita sebagai penerus yang masih hidup saat ini tetap terus berjuang sebagai pada langkah yang terakhir. Selamat malam dan sampai jumpa.
Saul